Untuk hari ini ya kita akan membahas soal guru gembul ya yang bilang kalau Pak Prabowo ya presiden kita belum layak ya menjadi presiden. Ya dari sisi pandang sih emang dia betul juga sih dia bilang ya belum layak karena apa ya yang saya pikirkan dan saya akan utarakan ya ternyata sudah ada yang mengutarakan gitu kan, Gura Gemul sudah membahas mengenai itu, dan menurut pandangan saya sih emang seperti itu ya. Eh, Ya di awal-awal sih beliau sangat tegas ya, menggebu-gebu ya, ingin itu ingin ini gitu kan. Ya kirain saya juga bakal terjadi ya apa yang diomongin beliau, ternyata beliau juga kayak dilema ya seperti itu. Jadi yang dikatakan guru gembul itu sangat eh, tepat lah apa yang disampaikan oleh guru gembul ya. eh, kita hanya bukan anti kritik ya, bukan maksudnya bukan bukan untuk mengeritik ya, tapi untuk mengingatkan kalau jabatan itu tidak lama loh, cuman 5 tahun, nggak seumur hidup. Coba kalau jabatannya seumur hidup kan ada proses gitu kan, dari A sampai Z diproses. Ya kita mengerti lah kalau presidennya seumur hidup, tapi kalau presidennya cuma 5 tahunan, aduh itu boro-boro ya buat kerja nyata gitu kan, untuk menyelesaikan sesuatu ya yang baik pun sangat singkat ya waktunya. Jadi itu teh amanah ya yang harus dipegang sama pemerintah ke depan, harus lebih tepat dalam bekerja ya, harus memberikan. Jadi ginilah menurut saya, jangan sampai melihat dunia luar kayak dunia luar negeri gitu, jangan. Maksudnya kita benahin aja dulu di Indonesia ya, jangan melihat lu keluar, karena kan di luar juga kita sudah ada kementerian ya yang mengurus diplomasi, hubungan antara negara ya, udah ada yang ngurus sebetulnya. Jadi seharusnya tuh pemimpin kayak presiden ya, ya mungkin wakil presiden juga itu juga sangat kerja keras ya, saya lihat di postingannya sangat kayak kampanye gitu kan, masih bagi-bagi inilah, masih bagi itulah. Tapi yang kami perlukan itu bukan bukan seperti itu. Jadi harus ada kebijakan yang benar-benar nyata gitu dilakukan oleh pemerintah ya. Pemerintah itu kan kalau diibaratkan ya di negara orang mah, presiden itu kayak kayak raja. Raja kan otomatis ada patih, ada ke bawahnya, ada inilah itunya ya kayak gitu. Jadi itu kita teh harus bisa menekan ya secara dengan baik gitu kan, apa yang harus dikerjakan untuk kepentingan rakyat, kebaikan rakyat, kemakmuran rakyat. Jadi jangan sampai rakyat berspekulasi ya, kayak guru gembul tuh sangat tepat mengkritik Presiden Prabowo. eh, Dia katanya belum layak ya jadi presiden, karena apa? Karena dia juga ingin memberantas korupsi ya ceritanya, tapi masih lembek gitu kan, ragu. Terus rakyat meminta untuk apa, untuk si ini apa, aset itu kan dimiskinkan ya, korupsi itu. Kata Prabowo kalau dimiskinkan ya, kalau disita asetnya nanti anak cucunya gimana. Kata saya mah ngapain mikir anak cucu kayak gitu ya, pokoknya nggak jelas banget gitu kan. Kalau beda lah, itu hukum jangan tumpul ke bawah ya, jangan tumpul ke, maaf sorry, jangan tumpul ke atas, harus ke bawah. Ke bawah kadang-kadang kan tajam banget, ke atas tumpul. Jadi maksud saya teh hukum teh harus tajam juga ke atas, jangan bawah aja yang tajam. Itulah pokoknya, ini keresahan warga ya, sebagai warga harus diperhatikan ya.
dengan kinerja 5 tahunan itu loh. Tidak, jabatan itu tidak lama, harus ada aksi nyata ya, kayak demo-demo dikit katanya disusupin, demo-demo dikit katanya ada yang mendanai. Itu aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat juga harus diperhatikan ya. Maksudnya kenapa sih ada demo? Oh, berarti kita, pemerintahan kita ini belum sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat gitu. Rakyat mah gak muluk-muluk lah, walaupun sekarang apa ya, penghasilannya kecil di bawah apa gitu kan. Kalau kita ngobrol sama orang luar negeri nih, katanya gaji Indonesia segini, dia bilang malah, emang bisa hidup itu dengan penghasilan segitu? Kan diketawain sama negara luar mah, kita teh karena penghasilan juga masih kecil gitu tapi masih hidup katanya. Nah, itu uniknya Indonesia. Nah, jadi saran saya ya untuk Presiden Prabowo ya khususnya, karena dia sebagai raja ya, jangan sampai diketawain sama orang. Apa yang harus dilakukan itu harusnya aksi nyata. Walaupun kita penghasilannya kecil, tapi kata orang masih bisa hidup. Nah, kita itu Indonesia sangat bersyukur ya, karena masyarakat Indonesia itu sangat agamanya kental. Jadi dalam bermasyarakat juga bagus gitu, baik. Tinggal pemerintahnya aja yang harus tegas gitu. Nggak muluk-muluk lah. Kita mah sebagai rakyat kecil ya, pengen yang korupsi itu, yang benar-benar korupsi itu jangan dimanja. Udah masukin aja Nusa Kambangan. Jangan sampai di apa, kasih rompi pakai kacamata, itu ngapain? Beda sama yang maling cabe tuh, sampai disuapin lagi cabe, ya Allah. Itu kan tumpul ke sama polisi loh, bukan sama warga ya, disuapin cabenya. Itu gara-gara maling cabe doang. Tuh yang kasus di Subang, apa ya, yang ketahuan maling ayam, sama security-nya dianiaya, dikejar sama bodyguard yang keamanan situ ya Allah. Sampai ya, kita tahu ya, karena kita juga melihat ya orang-orang yang sedang itu apa, tren di media sosial. Kita juga melek, Pak. Bapak juga harus melek. Nah, ini kritik nih buat satu lagi nih, buat Kementerian Komgigi tuh. Kementerian Komgigi kalau nggak ada kerjaannya bubarin, Pak. Saya nih suka komen ya di YouTube-nya Komgigi. Masalah apa? Masalah kita kan benar-benar ingin memerangi judul. Ya alhamdulillah udah kita perangin, tapi kan saking banyaknya judul tuh, banyak. Pokoknya jangan dibahas, itu mah nggak baik. Pokoknya ada aplikasi-aplikasi yang tidak pantas di Indonesia itu harus ditutup. Kalau Komgigi melihat saya bicara seperti ini, komen dong, bilang emang Bang apa keluh kesahnya, apa kami akan tanggapi kan. Dia tuh digajinya gede kementerian itu, dia juga punya payung hukum ya untuk menindak aplikasi-aplikasi yang gak jelas, harus diblokir, harus pokoknya aplikasi yang merusak generasi anak bangsa ya, menurut saya itu harus dicabut izinnya. Komgigi ini pesan untuk Komgigi ya, kerja yang benar, jangan banyak postingan, udah bikin sesuatu tapi aduh ya Allah, aplikasinya masih menjamur ya, yang tidak baik masih menjamur di Indonesia. Itu kalau Komgigi tidak bisa mengatasi itu, wah, anak bangsa ini untuk generasinya udahlah nggak bakalan ketolong, nggak bakalan ada yang secerdas dulu ya. Walaupun dulu tidak main HP anak-anaknya, tapi dulu lebih cerdas daripada Gen Z sekarang malas-malas. Itu karena banyak aplikasi yang tidak jelas. Komgigi ya ini mah. Nah, balik lagi ya untuk untuk ulasan guru gemuruh itu sangat, wah benar kata saya, epic pisan lah. Kalau video guru gemuruh ditonton ya sama Raffi Ahmad tuh,
mungkin dia juga nggak tahu ya si Raffi Ahmad ya. Harusnya kalau udah masuk ke pemerintahan, karena dia kan melek teknologi, melek dunia hiburan, melek berita, melek semuanya, melek pokoknya. Harus harus disampaikan dong. Dia kan juga penyelenggara negara, sampaikan kepada eh, siapa ke yang terkait. Kalau ada postingan-postingan itu tapi sumbernya jelas ya, tidak hoax dan tidak pokoknya jangan anti kritik lah. Raffi Ahmad itu harus sampaikan kepada yang berwenang kan. Dia juga kan penyelenggara negara sekarang mah, bukan abal. Nah, terkait situasi Jawa Barat ya sekarang ini, alhamdulillah punya pemimpin yang bagus. Karena itu juga mungkin dorongan dan arahan dari pemerintah pusat. Tapi untuk saya kan sebagai warga Jawa Barat nih, intinya jangan harus dukung ya, maksudnya pemerintah yang ada di Jawa Barat, tapi jangan memotong dan menjegal ya apa-apa yang akan dilakukan untuk rakyat gitu. Biarin aja mengalir Pak, walaupun Bapak di situ dilema ya, Pak Presiden Prabowo dilema, anti kritik lah, dilema pokoknya ya. Karena di lingkungan itu mungkin Bapak yang paling kuat, tapi mungkin Bapak juga dilema ya, kayak ya intinya Bapak juga jangan jangan sampai apa ya, oh ini jangan dilakukan ya. Itu kan maksud saya. Biarin aja. Kalau ada pemimpin yang jujur, benar, itu jangan dijegal, Pak. Menurut saya harus, kita juga harus dukung, jangan jangan sampai nggak didukung. Nah, selama ini ya kita juga tidak tahu tuh. Ternyata fungsi dan tugas pejabat itu ternyata harus seperti itu. Apa yang dicontohkan Gubernur Jawa Barat, KDM. Kata orang pencitraan. Ya, saya juga bilang gitu, mungkin dia pencitraan, tapi pas saya lihat ya rekan jejak beliau, ya Allah, sampai bawah-bawah itu gak ada yang namanya apa ya, mau bagus-baguskan konten. Ternyata emang kayak gitu isi konten itu. Nah, satu lagi nih, kan di situ ada Raffi Ahmad tuh ya. Kalau bisa hasil kinerja pemerintah ya yang benar-benar menyentuh ke rakyat, sok bikinin konten, gak apa-apa, kita mah pastilah dukung lah yang konten-konten seperti itu. Bukan konten lagi ya, itu mah udah ranah membantu rakyat kecil kalau menurut saya. Dan apa ya, bener loh, dulu mah ya zaman 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 kepala daerah gitu kan, zaman zaman dulu mah elah, ternyata cuma datang foto gitu doang, tanda tangan udah balik lagi. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah Jabar dapatlah pemimpin yang seperti ini ya, yang kita rasakan ini membawa dampak baik ya untuk kehidupan Jabar ke depan ya. Jabar juga kan ya, kita lah jangan muluk-muluk Jabar-Jabar ya, maksudnya KDM ya. KDM itu kan kader dari Gerindra ya, dari Bapak juga ya, Bapak Presiden Prabowo. Saya minta apa, saya dengan hormat semoga KDM itu terus didukung sama pemerintah pusat, karena itu juga anak buah Bapak. Jadi jangan jegal gitu kan aksi-aksi yang menyentuh rakyat gitu kan. Dan konsisten loh, KDM itu bilangnya Prabowo harus jadi presiden lagi tahun ya apa 2029, harus jadi presidennya 2 periode. Itu konsisten loh Pak, tidak muluk-muluk, walaupun rakyat menginginkan KDM maju untuk jadi RI 1 ya tahun depan gitu, tapi KDM konsisten bilang Prabowo harus menjadi presiden 2 periode gitu ya. Itu kan, nah Bapak maksud saya teh jangan ada eh, pencegahan aksi baik yang dilakukan beliau gitu kan, karena juga beliau juga konsisten mendukung program Bapak ya. Nah, setelah itu Pak apa ya, mengenai guru gembul ya,
saya mah benar postingan yang itu benar-benar masuk akal itu Pak. Kalau Bapak tidak anti kritik ya, kalau Bapak sangat bijaksana ya dalam menyikapi sesuatu yang disampaikan aspirasi rakyat ya, jangan bilang loh kalau yang kayak gini lah kayak saya ya, oh disuruh lah harus bikin statement-statement kayak gini harus disuruh. Nah jangan sampai kayak gitu Pak, karena kami juga tidak ada yang menyuruh, karena ini juga karena kan kita masuk ke ini ya, apa, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara ya, semua juga bisa ya bikin ya, seperti saya video terus bilang gini bilang gitu ya. Mungkin kalau apa, kebanyakannya ada juga ya kebanyakan yang seperti kami gini kan, namanya buzzer lah sebutnya. Kalau buzzer kan itu kan identik dengan ada yang support, ada yang bayar gitu kan, dia jelek-jelekin individu gitu kan. Kalau kami emang enggak, kayak guru gembul kan enggak, saya lihat kontennya enggak apa, enggak bikin gaduh lah sosial media, tapi dia juga mengkritik apa yang harus dikerjakan pemerintah supaya lebih baik lagi untuk rakyat gitu. Terus termasuk apa ya, ketahanan pangan. Kalau bisa ya saran saya tuh Kementerian Pertanian itu sangat bagus kinerjanya. Satu, kinerjanya sudah bagus, dan eh, dia juga udah semangat ya memotivasi para petani untuk bisa apa, mengolah tanahnya masing-masing. Cuman kadang-kadang ya itulah di kalau sudah panen penjualan suka susah, karena kadang-kadang kan kalau kebanyakan barang tersebut dijualnya juga murah kan. Kalau petani dijual murah dengan ongkos produksi mahal kan, mereka kadang-kadang kan demonya dibuang lah itunya apa, kayak sayurannya dibuang. Kayak kemarin kan kasus tuh kayak susu nih enggak inovatif, nggak ada yang beli gitu kan, dibuang-buang, malah dibuang-buang ke jalan kan. Banyak yang komen di situ, daripada dibuang kan mending disedekahin. Iya, itu juga mungkin udah disedekahin karena emang banyak, tidak ada yang jual, tidak ada yang beli, ya mereka melakukan aksi seperti itu rakyat eh, yang ingin dilihat oleh pemerintah seperti itu. Nah, bagi saya ya, sebenarnya gini ya Pak, bagi saya, kehidupan saya yang penting itu apa, eh, tidak menyusahkan orang lain dan bisa membantu orang lain. Tapi kadang-kadang itu ampun ya, kadang-kadang ya itu prinsip saya ya, tidak menyusahkan orang lain tapi bisa membantu orang lain. Tapi kadang-kadang itu politik itu sangat penting, ternyata saya amati politik itu sangat penting, karena kan politik itu kalau diibaratkan ya, apa ya, yang mengurus negara. Apa yang mengurus negara? Ya pemerintah yang mengurus negara, karena uang rakyat itu larinya semua ke pemerintah. Jadi eh, kalau pemerintah tidak bisa mensejahterakan apa, rakyat seperti kita, yaitu kamu ngapain sih di situ gitu kan, cuman apa ya, duduk-duduk aja gitu kan, cuman ngabisin eh, apa ya, dana-dana dari rakyat gitu kan. Jujur loh Pak, dengan dari hati Bapak itu, dari hati Bapak ya yang menjadi pejabat-pejabat di sana, itu dapat uang dari mana loh kalau bukan dari rakyat. Betul tuh yang dikatakan KDM-nya, dulu mah tidak ada pajak-pajakan, dulu mah cuman ada zakat ya. Zakat itu di setahun sekali kan. Kalau zakat itu kan kewajiban ya, no, kewajiban. Tapi dari zakat itu bisa buat bangun jalan, bisa buat bantu bantu rakyat, itu dari zakat loh. Kalau di kita kan menjadi negara nih, rakyat harus bayar pajak, harus bayar itu, makan juga harus ada PPN-nya. Jadi gimana ya, jadi kata saya kalau gak banyak kementerian maka
udah bakal efisien sebenarnya, apalagi kalau DPRD itu kayak gitu kan. Seperti DPR nih, bergebu-gebu dia sebelum menjadi calon ya, ingin ini ingin itu, bantu ini bantu, nah pas datang di DPR mah apa, duduk aja di kursi di AC, tanda tangan dapat cuan, tanda tangan dapat cuan. Ada misalnya kritik itu formalitas, kayak kalau menurut saya mah nggak nyata kerjanya, cuman nggak nyata gitu kan. Ya itu tolonglah diperhatikan, jangan sampai tidak diperhatikan hal-hal seperti itu ya, karena ini juga untuk kebaikan rakyat Indonesia juga, untuk memajukan Indonesia juga supaya lebih baik lagi ke depan. Ya seperti itulah curhatan dari saya ya, walaupun saya dianggapnya tidak bukan siapa-siapa ya, tapi saya juga sebagai rakyat bebas ya dalam berbicara, tapi tidak saling menjatuhkan. Itu juga saya juga terinspirasi ya dari guru gemul yang bicara seperti itu, dan semoga orang-orang yang seperti guru gemul ya, yang mengkritik secara baik dan tidak menjatuhkan juga ya kepada bangsa ini, kita harus dukung, dan kita harus juga mendengar ya ceramah apa pendapat-pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekan dari sosial media itu. Nah itu ajalah penjelas keluh kesah saya ya, yang sangat yang saya sangat perlukan ya untuk aksi nyata dari penyelenggara negara ya.